Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Fatima Azahra dengan NIM 124111310300062 dari kelas HI 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulasan yang sudah saya buat mengenai buku dari George Sorensen, Introduction International Relations, dan Mark V. Kauppi serta Paul R. Viotti mengenai buku International Relation Theory. Hubungan internasional adalah studi mengenai hubungan dan interaksi antar negara, termasuk aktivitas dan kebijakan, kegiatan dan kebijakan pemerintah nasional, termasuk IGO, Intergovernmental Organization atau organisasi internasional, dan juga NGO, Non-Governmental Organization atau organisasi non-pemerintah, dan Multinational Corporation atau perusahaan multinasional. Penting untuk diingat, meskipun HI tampak sebagai studi teoritis, kajian ini memiliki dampak langsung kepada kehidupan sehari-hari. Dan memahami hubungan ini membantu kita lebih memahami dunia yang lebih terhubung ini. Sejarah teori hubungan internasional. Pada periode antara dua perang dunia hingga 1950-an, terjadi perdebatan antara kaum realis dan idealis mengenai sifat politik internasional dan kemungkinan perubahan damai. Realis berfokus pada kekuatan dan konflik sebagai inti politik internasional, sementara idealis percaya pada kerjasama dan institusi untuk menciptakan perdamaian. Pada 1960-an muncul perdebatan besar lainnya antara tradisionalis dan behavioralis terkait metodologi yang tepat dalam studi hubungan internasional. Tradisionalis mengandalkan pendekatan sejarah, hukum, filsafat, serta metode kuantitatif untuk memahami politik, sedangkan behavioralis menekankan penggunaan data empiris, pengujian hipotesis, dan model kausal untuk menganalisis pola perilaku politik. Dominasi positivisme dalam ilmu sosial ditentang oleh pemikiran seperti Max Weber yang memperkenalkan konsep Verstehen. Verstehen menekankan pemahaman interpretatif terhadap makna di balik tindakan manusia, yang kemudian mendasari banyak teori hubungan internasional dan menawarkan cara pandang yang lebih mendalam terhadap interaksi antar negara dengan mempertimbangkan aspek ideologis, norma, dan nilai. Selanjutnya adalah definisi teori hubungan internasional. Teori memiliki makna yang bervariasi bagi setiap individu. Secara umum, ketika kita mengatakan sesuatu benar secara teori, itu berarti sesuatu yang mungkin belum terbukti dalam praktik. Dalam konteks ini, secara teori bisa diartikan sebagai pada prinsipnya. Dalam buku International Relations Theory oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, teori dipandang sebagai alat untuk memahami dunia. Teori hubungan internasional bertujuan mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang ada, memberikan deskripsi akurat dan kerangka kerja untuk memahami fenomena kompleks. Teori berfungsi sebagai alat untuk mengeksplorasi dan memahami dunia di sekitar kita. Tanpa teori, kita akan kesulitan memahami berbagai fakta dan kejadian di sekitar kita. Teori membantu kita memilih dan menafsirkan fakta untuk menjelaskan dan memprediksi pola fenomena yang kita amati. Dalam pandangan positivisme, teori adalah konstruksi intelektual yang terdiri dari proporsi yang saling terkait. Selanjutnya yaitu epistemologi, metodologi, dan ontologi. Pendekatan-pendekatan yang mengacu pada sejarah dan wawasan Marxis telah menjadi bahan diskusi dalam beberapa jurnal tertentu di bidang hubungan internasional. Pertama yaitu epistemologi. Epistemologi adalah tentang cara kita mengetahui sesuatu tentang dunia, atau setidaknya apa yang kita yakini kita ketahui. Salah satu contoh epistemologi yang umum adalah empirisme, yaitu pandangan bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran adalah melalui pengamatan langsung terhadap dunia dengan menggunakan indera kita. Yang kedua yaitu metodologi. Metodologi adalah cara atau aturan yang kita gunakan untuk meneliti dan menganalisis hubungan internasional. Ini termasuk metode kuantitatif yang memakai angka dan matematika, serta metode kualitatif seperti studi kasus yang mendalam untuk menguji ide-ide yang kita punya. Metode ilmiah sering dikaitkan dengan positivisme yang fokus pada hal-hal yang bisa diamati, diukur, dan dibuktikan secara empiris. Dalam buku ini juga kita akan menggunakan pendekatan positivisme. Yang ketiga yaitu ontologi. Ontologi berkaitan dengan cara kita memandang dunia dan bagaimana memahami esensi dari segala sesuatu di sekitar kita. Misalnya, apakah ada struktur nyata di luar sana yang mempengaruhi perilaku para aktor? Jika ada, apakah struktur tersebut berupa hal-hal fisik seperti senjata, pasukan, dan sumber daya ekonomi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi sangat penting mempengaruhi cara kita hidup. Selanjutnya yaitu peran teori dalam hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, teori berperan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis hubungan antar negara. Teori HI menjadi dasar pemikiran yang membimbing analisis fakta empiris dan kegiatan ilmiah. Contohnya, dalam teori realisme, aliansi digunakan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan
antar negara ketika peningkatan kekuatan secara individu tidak memungkinkan. Selanjutnya yaitu aplikasi teori hubungan internasional. Teori memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dunia yang kompleks. Tanpa teori, kita akan kewalahan oleh kebanyakan fakta dan kejadian. Teori membantu kita memahami dan menafsirkan apa yang kita lihat serta memprediksi kejadian di masa depan. Dalam pandangan positivisme, teori adalah alat intelektual yang terdiri dari proporsi yang saling terkait. Teori membantu kita memilih fakta dan menafsirkannya untuk menjelaskan dan memprediksi pola yang kita amati. Teori dapat dikembangkan untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektual atau tujuan praktis seperti mengurangi perang. Banyak teori juga memiliki implikasi praktis dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia nyata. Teori-teori yang relevan dengan kebijakan, misalnya, dapat digunakan untuk mengurangi kemungkinan perang atau mengekang perlombaan senjata. Teori membantu kita untuk memilah informasi, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi yang akurat. Selanjutnya yaitu level analisis dalam teori hubungan internasional. Level analisis dalam teori hubungan internasional memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk mengorganisasikan pemikiran kita dan membantu pendekatan yang lebih sistematis dalam memahami hubungan antar negara. Ada 4 level analisis yaitu International System, yaitu fokusnya pada pembagian kekuasaan antar negara, pengaruh geografis, teknologi, dan berbagai faktor lainnya. Yang kedua yaitu State atau Society, yaitu menganalisis negara itu sendiri dan bagaimana masyarakatnya mempengaruhi kebijakan luar negerinya. Yang ketiga yaitu Groups atau kelompok. Yang keempat yaitu Individuals. Fokusnya pada faktor-faktor seperti psikologi, persepsi, dan sistem yang dipercayai. Pertanyaan tentang tingkat analisis mana yang paling penting sering muncul dalam hubungan internasional. Misalnya, kebijakan luar negeri yang stabil dapat dijelaskan oleh faktor eksternal, seperti keseimbangan kekuasaan, atau faktor internal, seperti pandangan seragam pembuatan kebijakan. Contoh lain adalah perlombaan senjata yang bisa dipengaruhi oleh pengeluaran militer negara lain, atau tekanan industri pertahanan. Itu faktor domestik. Meskipun semua tingkat analisis idealnya dipertimbangkan, hal ini tidak praktis karena memerlukan kajian yang sangat luas. Oleh karena itu, literatur HI fokus pada menentukan aspek mana yang perlu diperhatikan di setiap tingkat analisis dan bagaimana aktor, struktur, serta variabel saling berhubungan di berbagai tingkatan. Sekian materi yang saya paparkan, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang sudah menonton hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.